Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di bagian berikutnya Ustadz Umar bin Ahmad Baraja melanjutkan al-waladu al-muti, yaitu anak yang patuh. Nah, beliau selalu di dalam bukunya menyampaikan dengan kisah. Menyampaikan ada kisahnya al-waladul muti, anak yang patuh itu seperti apa. Nah, di sini belum menceritakan ada seorang anak yang namanya Hasan. Jadi namanya baik-baik gitu. Karena nama bagi seorang muslim itu doa dan menjadi harapan dunia dan akhirat. Hasan waladul muti belum menyampaikan. Hasan adalah anak yang patuh, anak yang taat. Cirinya apa? Yusolli kulayaum. Dia menjaga sholat 5 waktunya. Sholat setiap hari. As-sholawatil khamsi fi awqatiha. Dia berusaha menjaga sholat 5 waktunya pada waktunya. Jadi ada panggilan azan, dia sholat duhur di waktu duhur, tidak mengakhirkan. Waktu subuh, apalagi sekarang subuhnya lebih awal di hari-hari ini, maka jangan sampai sholat subuhnya 5:30 karena sudah mendekati syuruk. Karena sekarang waktu subuh itu jam 4:04. Jadi kalau kemudian kita sholat 5:30, berarti sudah mau syuruk, waktu subuh sudah mau habis. Tapi kalau kemudian saya bangun, Pak Qasim, saya bangun jam 6 gitu karena tertidur, apakah masih wajib sholat? Ya masih wajib sholat karena sholatnya belum ditunaikan. Wajib sholat, kemudian beristighfar kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku karena sholat sudah lewat waktunya, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan untuk bisa menunaikan sholat di waktunya. Minta kepada Allah Subhanahu. Hasan ini waladun muti. Hasan ini anak yang patuh, yang taat. Dibuktikan dengan apa? Sholat setiap waktu yang diwajibkan, sholat 5 waktu pada waktunya. Wa yuwadibu alal khudur fil madrasah. Dan ciri berikutnya, Hasan ini senantiasa hadir ke sekolah, hadir di waktu belajar. Kalau sekarang mungkin masa pandemi ini belajarnya tidak sama seperti yang sebelumnya. Kemudian sekolah membuat ketentuan, misalnya sudah ada waktu yang ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian, maka waladun muti, anak yang patuh, anak yang taat, dia hadir. Dia senantiasa hadir di waktu yang sudah ditentukan. Bersama gurunya, bersama teman-temannya yang lain. Wa yadib walal khudur fil madrasah. Kemudian wa ala qiraatil Qur'an, dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan kita lihat sekarang sekolah-sekolah Islam gitu, menjadikan Al-Quran ini sebagai unggulan-unggulan, sehingga disediakan waktu khusus, ada waktu untuk belajar tahsinnya, ada waktu belajar hafalannya, ditemani dengan seorang guru yang mumpuni, kemudian dia setor hafalannya, kemudian guru menyimak hafalannya, diberikan motivasi, diberikan semua, luar biasa. Dia didekatkan dengan Al-Quran. Wa mutola'atid durus fil bait. Nah, setelah itu, setelah proses belajar selesai, dia ulang-ulang lagi pelajarannya. Apa yang dia tidak bisa, dia tanyakan kepada ayah bundanya. Ketika ayah bundanya misalnya belum bisa memberikan jawaban, dia komunikasi dengan gurunya, dengan walasnya. Agar walasnya menyampaikan ke guru, ini kok ada yang belum paham gitu. Ini apa maksudnya? Mutola'ah. Itu maka para guru-guru kita dulu, para kiai-kiai kita mengajarkan, hendaknya seorang murid itu memutolaah, mengulang pelajarannya minimal 11 kali.
walaupun dia pinter. Kenapa? Agar benar-benar ilmu itu tertanam. Dia nggak lupa. Diulang. Wa mutola'atid durus. Ini ciri anak yang patuh, mengikuti arahan-arahan yang ada. Walidzalika, nah ketika sifat-sifat ini, perilaku ini ada pada ananda semuanya, walidzalika, karena itu semuanya yuhibbuhu abu wa ummuhu, ayah bundanya senang melihatnya. Dia hadir belajar, senang. Kemudian kalau senang ada doa yang terucap, ya Allah, terus jaga semangat anak-anak kami untuk belajar. Ketika kemudian dia hadir, gurunya juga senang. Terus syukur kita saat kita tidak hadir ditanya oleh guru-guru kita, kok gak hadir, kemana ini, kan waktunya belajar. Alhamdulillah, itu berarti menunjukkan perhatian, mereka masih sayang kepada kita. Dan memang demikian, tidak ada yang berubah dalam kehidupan ini, semuanya berubah seperti yang saya katakan tadi, semua berubah kecuali ada satu yang gak berubah, kasih sayang ayah bunda kepada kita, dan juga kasih sayang seorang guru itu sepanjang masa. Wa yuhibbu abuhu wa ummuhu, kalau anak yang patuh itu pasti dicintai ayah bundanya. Wa asadidatu, nah, bapak ibu gurunya pun senang, kemudian mendoakan. Dan terus itu. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia pun senang lihat tuh anak soleh. Kemudian doa, kemudian akan terpanjat doa-doa kebaikan. Nah, ini al-waladul muti, belum menyampaikan. Wa min adatihi, kemudian Hasan ini punya kebiasaan, kata beliau. Inda aradan naum. Hasan ini ciri anak yang patuh, ketika dia ingin tidur, ayyadkurallah. Hasan berzikir mengingat Allah, baca doa mau tidur dalam keadaan berwudu. Sempatkan sejenak untuk kita berwudu sebelum kita berbaring, dan memang niat untuk tidur, bukan ketiduran. Biasanya kalau kita ketiduran, kita lupa wudu, kita lupa doa, karena kita tidak menyiapkan mau istirahat gitu, sambil mungkin main HP atau nonton TV, kemudian ketiduran, akhirnya doanya terlewat. Makanya perlu dijaga ini jadwal tidurnya gitu, kapan dijaga, dan sampai kemalaman keasikan untuk melakukan sesuatu sehingga jadwal tidurnya tidak terjaga. Maka ayat kurallah, kita diingatkan, anak yang muti, anak yang patuh, anak yang taat, dia mengingat Allah. Baca bismika amutu wa ahya, atau bismika ahya wa amut, itu baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi. Untuk apa? Agar dilindungi semuanya, bukan hanya diri kita, tapi anggota keluarga kita yang lain, harta benda yang dimiliki, yang kita miliki, rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yashkurahu ala an hafidahu tula yaumihi. Kebiasaan Hasan ini, saat dia mau tidur, dia berzikir kepada Allah, baca doa, kemudian dia ucapkan syukurnya kepada Allah yang sudah menjaga dirinya sepanjang harinya. Dia bersyukur, ya Allah, berterima kasih kepadamu, sepanjang hari ini engkau jaga diriku, bisa melakukan kebaikan, terjaga dari keburukan, engkau jaga ayah bundaku, engkau jaga saudara-saudaraku. Luar biasa. Ini akhlak anak muslim. Apakah sulit? Iya, sulit bagi yang tidak punya kemauan. Apakah mudah? Iya. Allah akan mudahkan bagi yang punya niat dan kesungguhan, dan mau melatih dirinya sehingga menjadi kebiasaan. Mudah bagi siapa? Bagi yang terus mau mendengar nasihat. Yang mau mencoba. Tapi kalau nggak dicoba ya sulit, susah. Minal bala'i wal adza, yang mana Allah sudah menjaga dirinya dari keburukan, dari kesulitan, dari hal yang lain. Sumayaqulu, kemudian saat dia membaringkan badannya, Hasan berkata, Bismika Allahumma ahya wa amu. Dengan namamu ya Allah aku hidup engkau yang memberikan, wa amutu, dan nanti kami juga di waktunya akan meninggal. Tapi semuanya karena namamu ya Allah. Jaga. Atau redaksi doa yang lain, Bismika amutu wa ahya. Wa idza qama min naumihi, nah begitu kemudian dia dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, apa yang dilakukan Hasan anak yang patuh ini?
Yashkurullah, dia bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Bersyukur atas apa? Ala nikmatin naum, atas kenikmatan bisa memejamkan mata, bisa seluruh anggota tubuh diistirahatkan oleh Allah. Kebayangkan orang-orang yang nggak bisa tidur? Apa namanya? Orang nggak bisa tidur itu insomnia. Mereka yang harus minum obat, yang mereka harus apalagi disuntik itu agar bisa tidur. Itu nikmatnya tidur. Maka Hasan yang anak yang patuh, dia tahu bahwa tidur ini bagian dari nikmat Allah. Kita diistirahatkan semuanya. Badan kita diistirahatkan, mata kita diistirahatkan Allah dari kelelahan. Maka begitu dibangunkan oleh Allah di pagi harinya, yashkurullah, lisannya berterima kasih kepada Allah. Apa yang dikatakan bentuk terima kasihnya? Dia mengucapkan doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji hanya milikmu. Segala puji milik Allah. Kenapa memuji Allah, mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah? Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami lagi. Yang mengembalikan roh kami lagi, kami bisa bernafas lagi. Ba'dama amatan, setelah sejenak Allah mematikan kita. Tidur kan saudaranya mati. Kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita tidur, tapi dibangunkan Allah. Ba'dama amatana. Nah, kesempatan kehidupan yang Allah berikan diiringi dengan kesadaran wa ilaihin nusyur. Dan nanti pada waktunya kita pun nanti akan kembali kepada Allah. Ya Allah, kembalikan dalam keadaan iman, kembalikan dalam keadaan Islam, sehingga nanti dikumpulkan kembali oleh Allah bersama keluarga yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini anak-anakku dimanapun berada. Nah, beliau melanjutkan lagi, wa min adatihi aidan, dan kebiasaan Hasan yang patuh ini apalagi? Nah, ida akala. Nah, Hasan saat dia makan minum, ayyakula awalan, dia mengatakan pertama kali saat makan minumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa idza faragha minhu, begitu dia selesai dari makan minumnya, dia makan dengan bersih, dia minum dengan bersih, tidak menyisakan air minumnya, dia tuntaskan makanannya semuanya. Kalau dia makan pakai tangannya, kemudian dia kata Nabi mengajar sunnahnya dia, apa ya bahasanya ya? Apa ya Pak, digelamuti ya. Nah, jari-jarinya itu dijilati. Gitu. Keberkahan dan sunnahnya, dan itu ternyata bagus untuk kesehatan. Di sunnah dia dijilatin jarinya sampai bersih, nggak ada yang tersisa, nggak ada satupun nasi yang tersisa, bersih makannya. Dan demikian ada pada muslim. Kemudian selesai dia bersyukur lagi kepada Allah terhadap kenikmatan bisa makan, bisa minum. Karena kalau kita ke rumah sakit banyak orang ingin makan tapi nggak bisa makan. Sehingga harus diinfus karena nggak bisa makan dengan normal. Kenapa? Li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi awjada lahu at-ta'ama wasyarab. Karena dia sadar. Nah, Hasan ini paham. Kenapa? Karena dia paham Allah lah yang menghadirkan kepadanya makanan dan minuman. Maka dia bersyukur. Kebayang kan? Coba kalau semuanya kita yang memproses mau makan harus nanam padi dulu, kemudian nunggu dipanen dulu, begitu udah dipanen nunggu diseleb dulu, nunggu di semuanya, kemudian kebayang. Tapi saat kita makan semuanya sudah tersaji, terhidang dalam bentuk yang sudah siap. Siapa yang menghadirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak muslim dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia menjaga kebersihan makan minumnya, dia menuntaskan, menghabiskan makan minumnya, tidak menyia-nyiakan, tidak membazirkan. Lalu dia berkata, Alhamdulillahi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Dia berdoa. Atau doa yang lain yang biasa mungkin kita kenal, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi beragam doanya sebagai began syukur. Maka dia mengatakan segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Alladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku makanan ini.
min ghairi haulin, tanpa susah payah. Sudah hadir makan minumnya. Tinggal ngomong, Bunda mau makan, mau sarapan, udah tersedia. Bunda mau makan siang, udah tersedia. Bunda mau makan malam, udah tersedia. Bunda mau beli es krim, ada. Bunda mau makanan ini, ada. Min ghairi haulin, tanpa kita bersusah payah untuk menyiapkan. Tapi sediakan, siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala quwwah, dan tanpa harus kita bersusah payah dan menggunakan kekuatan. Maka ma'as ada hadal walad al-muti. Alangkah bahagianya anak-anak yang patuh itu. Alangkah berbahagianya, bergembiranya ayah bunda yang memiliki anak-anak yang patuh. Alangkah bahagianya ketika kita, anak-anak yang patuh ini, bisa menjadi kebahagiaan bagi ayah bunda kita, bagi bapak ibu guru kita. Ya radha anhu rabbuh, dia diridhoi Rabbnya, wa saufa yudkhiluhu al-jannah, dan yang luar biasa, kalau Allah sudah ridho, ananda semuanya akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku, anak-anak sekalian, anak-anak muslim di mana berada, terkhusus siswa-siswi SMP Tariq bin Ziyad, kajian kita di kesempatan kali ini membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Umar bin Ahmad Baraja sampai bagian al-waladu al-muti, itu anak yang patuh. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita sudah dikenalkan bagaimana anak muslim mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana anak muslim yang amanah, senantiasa merasa diawasi Allah, Allah melihat dirinya. Bagaimana anak muslim yang taat, yang patuh, dia menjaga perintah Allah dengan sebaik-baiknya, punya jadwal yang dia ikuti, belajar dengan baik, kemudian menjaga adab-adab dalam kesehariannya. Insya Allah nanti di kesempatan kita akan sambung lagi, yaitu bagaimana anak muslim mengenal nabinya Muhammad, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan banyak lagi pesan-pesan yang indah yang Ustadz Umar bin Ahmad Baraja sampaikan, bagaimana anak muslim mengenal Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga Allah SWT berikan kita keberkahan, kemanfaatan, dan semoga majelis ini terus bisa menjadi bagian, semoga menjadi jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma aslih abna'ana wa abna'al muslimin, Allahumma bidhum nabatan hasanan ya akramal akramin. Ya Allah, solehkanlah anak-anak kami, solehkanlah murid-murid kami, dan solehkanlah seluruh anak-anak kaum muslimin. Tumbuh kembangkan mereka ya Allah dengan pertumbuhan perkembangan yang baik. Engkaulah zat yang paling mulia dari semua yang mulia. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.